واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta peninggalan para ulama berupa karya-karya tulis mereka, yakni kitab yang akan kita pelajari lanjutan pada yang pertemuan yang sebelumnya, yaitu kitab Syarhu Kashfis Syubuhat, yang mana pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membaca tarjamah atau biografi dari penulis kitab serta biografi dari pensyarah kitab, yakni Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sekarang kita masuk muqaddimah dari pensyarah kitab, muqaddimah dari Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Jadi beliau memulai dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian salat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta memohon kepada Allah ya untuk diberikan perlindungan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk dari diri-diri kita. Doa perlindungan kepada Allah. Kemudian bahwasanya siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Maka untuk itu kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberikan hidayah kepadanya. Dan ingat, Allah menyesatkan seseorang itu dalam hal balasan. Jadi Allah itu tidak melakukan perbuatan buruk ibtidaan. Apa maksudnya? Ini dipelajari dalam akidah. Bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan keburukan. Allah hanya membalas sifatnya. Seperti banyak dalam Al-Quran Pak ya. Wa makaru makarallah. Mereka berbuat makar. Mereka duluan yang berbuat makar, orang kafir itu. Wa makarallah. Allah balas makar mereka atau tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik ya pembuat makar. Artinya membalas. Bukan ya Allah itu pada permulaannya atau Allah yang memulai ya kan untuk menyesatkan, tidak. Allah menyesatkan bagi orang yang memilih kesesatan. Nah, jadi Allah tidak menyesatkan manusia ya kecuali manusia itu yang memilih kesesatan hingga Allah sesatkan. Karena mereka yang memilih sesat. Maka orang-orang sesat itu tidak bisa mereka beralasan. Kan Allah yang menyesatkan kami, tidak. Allah menyesatkan mereka karena mereka memilih jalan kesesatan. Makanya dalam surah Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Falamma zaghu, dan tatkala mereka menyimpang. Jadi mereka dulu yang memulai. Jadi mereka dulu yang sesat gitu. Mereka yang memilih kesesatan. Azaghallahu qulubahum. Lantas kemudian Allah sesatkan hati-hati
mereka, karena mereka yang memulai pertama kali. Ini untuk bantahan kepada orang-orang kafir yang suka menghujat Islam. Tuhan kalian menyesatkan katanya. Nah, Tuhan kalian masa menyesatkan? Nah, karena mereka tidak paham. Allah menyesatkan karena manusia itu yang memilih kesesatan. Nah. Kemudian ya, amma ba'du, adapun setelahnya fahada syarhun yasirun ala kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab al-musamma kal kashfi syubuhati, ya. Maka ini adalah sebuah penjelasan yang sederhana, yang yasir, yang sederhana atas kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau namai dengan kitab Kashfus Syubhat, ya. Menyingkap syubhat-syubhat gitu, keraguan-raguan, kerancuan dalam masalah tauhid. Walladzi awrada fihi al-muallifu bid'a asyrata syubhatan, yang mana penulis memaparkan dalam kitab ini lebih dari 10 syubhat gitu. Bid'ah ini Pak, atau bid'un ini antara 3 sampai 9. Artinya sekitar 13 sampai 19 syubhat, ya. Li ahli syirki, dari pelaku kesyirikan. Wa ajaba anha, kemudian beliau menjawab, yang meluruskan, membongkar syubhat itu, ya. Bi ahsani ijabatin, dengan jawaban yang terbaik. Mud'imatin bid dalil, yang beliau sertai dengan dalil. Ma'asuhulatil makna wa wuduhil ibarah, dengan makna yang mudah dan ungkapan yang jelas. As'alullah ta'ala an yusibahu, aku memohon kepada Allah, kata beliau, kepada Allah Ta'ala untuk memberikan pahala kepada penulis, ya, atas usaha beliau menulis kitab ini. Ala dzalika, atas hal itu, ya, an yanfa' bidzalika al-ibadah, supaya Allah menjadikan kitab ini bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Innahu ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadir, dia maha kuasa. Ini muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada isi kitab ini dan syarahnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna at-tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw fi salihin waddaw wa suwa'an wa yahusa wa ya'uqa wa nasra. Wa akhirur rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada yang tinggal, Pak. Ya, ada yang tinggal kita baca. Ya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalaw fi salihina waddaw wa suwa'an wa yahusa wa ya'uqa wa yusra. Wa akhirur rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ini matan, ini isi dari kitab ini, nanti syarahnya belum kita baca nanti setelah ini. Jadi penulis kitab, Bapak Ibu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, memulai dengan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mendoakan kita. Jadi beliau memulai dengan i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu. Jadi beliau mendoakan kita dengan rahmat. Anna tauhid, sesungguhnya tauhid itu huwa ifradullah, dia adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, dalam ibadah. Ini diantara makna tauhid. Jadi tauhid itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ya. Wa huwa dinur rusul, dan tauhid ini Pak adalah agamanya setiap para rasul, inti agama.
Maka tauhid ini juga disebut dengan istilah usuluddin, ya, dasar agama, pondasi agama. Dia adalah agama para rasul, yang mana mereka para rasul itu Allah utus ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Siapa rasul yang pertama, Pak? Nabi Nuh. Fa'awaluhum, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Ini secara ijma. Disebutkan ini oleh oleh sahabat Ibnu Abbas, ya. Para sahabat sepakat. Rasul yang pertama adalah Nuh. Kenapa Nuh rasul pertama? Karena Nuh lah yang pertama kali yang mendakwahkan tauhid. Adapun Nabi Adam, beliau belum berhadapan dengan orang musyrik. Belum ada orang musyrik di zaman beliau. Cuman yang ada dosa hasad. Nah, itu sudah ada. Jadi dosa hasad ini sudah ada semenjak beliau di surga, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Kemudian hasad antar anak beranak, antar anak beliau, sehingga melahirkan dosa pembunuhan. Ya. Tapi syirik belum ada. Syirik pertama kali ada pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka di sini dikatakan rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Tapi kalau nabi yang pertama Nabi Adam. Arsalahullah, Allah telah mengutusnya ila qaumihi, kepada kaumnya. Ketika mereka melampaui batas, hulu, ya. Lamma ghalau, ketika mereka melampaui batas fis salihin, terhadap orang saleh. Siapa mereka? Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh ayat 23. Tentang 5 orang nama patung. Jadi sebenarnya 5 orang ini orang soleh. Namun setelah mereka meninggal, dibuatlah patung yang menyerupai mereka, kemudian disembah oleh kaum Nabi Nuh. Kemudian wa akhirur rusul, dan rasul yang terakhir dari para rasul adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah matan yang akan kita bacakan syarah atau penjelasannya pada malam hari ini. Sekarang kita masuk kepada syarahnya, penjelasannya. Qala syarihu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan makna bismillah. 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 Ini kalau secara terjemahannya, Pak, dengan menyebut nama Allah, karena di situ pakai huruf ba. Ba ini, Pak, ini adalah harfun min huruful jar, ya. Salah satu huruf jar, ya. Yang mana secara makna dia memberikan makna yang pertama lil musahabah, ya, untuk menyertai suatu kata. Artinya diterjemahkan yang kata dengan menyebut nama Allah. Jadi kita sertakan Allah, gitu ya, ketika kita menyebut bismillah itu. Kita menyertai Allah. Ketika kita makan, ya, kita ucap bismillah, artinya kita sertakan Allah ketika makan. Untuk mengharapkan apa? Keberkahan. Nanti ada beberapa maknanya. Ada lit tabarruk, nah, ba itu maknanya untuk memohon keberkahan. Ada juga ba maknanya nanti lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Artinya setiap kita memulai pekerjaan dengan bismillah, secara tidak langsung hati kita lagi memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalati. Penulis telah memulai, ibtada telah memulai, al-muallif penulis, ya, rahimahullahu taala kitabahu, kitabnya ini, kitab Kasyfus Syubhat ini, bil basmalati, dengan mengucapkan basmalah. Apa beda basmalah dengan tasmiyah, Pak? Ini harus kita pahami, ya. Kalau basmalah lengkap, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu namanya basmalah. Tapi kalau tasmiyah, nah, ini ada 2 istilah. Itu hanya bismillah saja, itu namanya tasmiyah. Nah, ini istilah, Pak, ya, harus kita pahami. Sehingganya kalau makan itu, Pak, kita disuruh oleh Nabi mengucapkan tasmiyah, bukan basmalah. Mana dalilnya? Dalil dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi berkata kepada seorang anak kecil di zaman beliau, ya ghulam, kata Rasul, wahai anak kecil, sammillah. Sammi itu, Pak, fi'il amr dari tasmiyah. Tasmiyah itu masdarnya. Nah, sammillah, ucaplah tasmiyah. Makanya sunnahnya kita
baca bismillah. Ya, tidak membaca lengkap. Karena Nabi tidak mengatakan ya bacalah basmalah, enggak. Tapi bacalah tasmiyah. Karena beda antara tasmiyah dan basmalah. Kalau tasmiyah cukup sampai bismillah saja. Tapi kalau basmalah lengkap. Ini hadirin yang Allah mulai. Jadi dalam buku ini kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan basmalah lengkap. Apa alasannya? Gitu ya. Iqtidaan. Ini namanya maf'ul li ajli. Maf'ul yang memberikan makna alasan. Iqtidaan dalam rangka. Kita artikan dengan dalam rangka ya. Atau karena gitu ya. Mengikuti kitabillahi azza wa jal. Karena mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran Pak, Allah mulai Al-Fatihah. Urutan yang pertama. Walaupun bukan ayat yang pertama. Ya turun. Bukan ayat yang pertama turun. Namun urutan yang pertama. Urutan dalam Al-Quran itu Pak sifatnya tauqifiyah. Bukan sifatnya ijtihadiyah. Apa bedanya itu Pak? Apa beda tauqifiyah dengan ijtihadiyah? Kalau tauqifiyah artinya sudah dari sononya. Sudah Allah yang menyusunnya. Bukan susunan ulama. Atau bukan susunan sahabat. Bukan ya ijtihad dari sahabat, bukan. Jadi bukan mushaf yang pertama kan mushaf Utsmani. Bukan Utsman bin Affan yang menentukan urutannya itu. Al-Fatihah dulu, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran, ya kan? Bukan. Namun memang sudah Allah tetapkan ketika di Lauhil Mahfuz. Ini Pak ya. Walaupun Allah turunkan tidak berurutan ya. Karena yang turun yang pertama surah Al-Alaq, yang terakhir diantaranya ada beberapa surat, diantaranya Al-Maidah ayat yang ketiga. Penggalan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini kata para ulama tafsir ya, termasuk ayat yang terakhir Allah turunkan. Setelah turun ayat itu sudah sempurna agama. Ya, tidak boleh ditambah-tambah dan dikurang lagi. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi sudah paham ya Pak ya, beda antara basmalah dengan tasmiyah ya. Iqtidaan bi kitabillah azza wa jalla, dalam rangka untuk mencontoh Al-Quran, kitab Allah. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya kitab Allah itu Pak, Al-Quran itu mabdu'un bil basmalati, dimulai dengan basmalah. Itu alasan yang pertama. Karena mengikuti Al-Quran. Kenapa penulis ya Pak ya memulai dengan basmalah? Karena Al-Quran itu basmalah. Walaupun nanti Pak basmalah dalam surah Al-Fatihah itu perbedaan pendapat besar. Khilaf kabir ya. Ada khilaf ya, perbedaan pendapat dalam para ulama itu besar sekali. Ya, ada di antara ulama seperti Imam Malik dalam mazhab Malikiyah, beliau berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan ayat. Nah, jadi kalau dalam mazhab Maliki Pak ya, kita baca Al-Fatihah itu langsung aja alhamdulillahirabbil alamin tanpa dibaca sir gitu. Nah, kalau dalam pendapat jumhur masih masuk ya. Basmalah itu masuk ya salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, nanti ulama beda pendapat lagi apakah dijaharkan atau disirkan ketika sholat. Ya, nah, seperti itu. Ibtada al-muallif rahimallahu taala kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillah azza wa jalla fa innahu mabdud bil basmalah. Kemudian alasan yang kedua, waqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Karena Nabi selalu yang memulai kalau beliau menulis ya, ketika beliau menyuruh asistennya atau sekretarisnya seperti Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan itu di antara sekretaris Nabi Pak ya. Kalau Nabi minta dituliskan sesuatu, beliau menyuruh memulai dengan menulis basmalah. Dan ketika beliau menulis surat Pak ya, di antaranya ketika beliau mengirimkan surat kepada Raja Hercules atau Herkel gitu ya. Maka beliau memulai juga dengan basmalah. Bahkan surat Nabi Sulaiman pun Pak, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalam Al-Quran. Dalam surat apa itu Pak? Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis itu. Nah, An-Naml ayat? Betul, An-Naml. Ayat berapa Pak? Iya. Masya Allah ya.
Betul ya, surah An-Naml. Sekarang kita cari ayatnya ya. Innahu min Sulaimana. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, surah An-Naml ayat berapa Pak? 30. Catat itu Pak ya. Surah An-Naml ayat berapa Pak? 30 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kan itu. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya baru bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Nah, ya kan? Jadi Nabi Sulaiman pun menulis surat itu Pak dengan basmalah. Maka sunnah hukumnya Pak, kalau Bapak ngirim surat ya tulis basmalah dulu. Maka ini juga walaupun suratnya nggak panjang, SMS Bismillah, sunnahnya pakai Bismillah. Ya tidak pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum itu boleh aja ya. Tapi sunnah khususnya itu namanya sunnah umum. Karena memang secara umum kita disuruh untuk mengucapkan salam. Namun secara khusus tulisan itu sunnahnya kita pakai Bismillah. Minimal Bismillah, yang panjang lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam Bismillah ini Pak, ada huruf jar, ada al-jar, bi. Kemudian ada Bismillah. Jadi Bismillah itu Pak, secara bahasa ini disebut dengan susunan jar wal majrur. Ada huruf jar, bi. Kemudian bismi, jadi ismi itu namanya majrur. Maka jar dan majrur di sini muta'alliqun, berkaitan bi fi'lin mahzufin, dengan fi'il yang dihapus, dengan kata kerja yang dihapus, yang diakhirkan, muakhirin, yang diakhirkan dia. Namun dia tidak disebutkan ada di dalam kandungannya. Munasibin lil maqam, yang sesuai dengan kondisi kita sedang ngapain. Jadi ketika kita baca Bismillah, lagi ngapain kita? Kalau lagi makan Bismillah, kemudian ada pekerjaan, yaitu apa? Kalau kita makan Bismillah akul, Bismillah akul, ya dengan menyebut nama Allah saya makan. Kalau kita lagi menulis, sebelum menulis Bismillah aktub. Kalau membaca Bismillah aqra, jadi aqra-nya tidak dibaca, namun sudah termaktub di dalam makna Bismillah. Jadi ada fi'il yang dihapus. Takdiruhu, ketentuannya adalah Bismillah aktub, dia dengan menyebut nama Allah aku menulis. Kenapa kita takdirkan dengan fi'il? Wa qaddarnahu fi'lan, dan kita takdirkan dengan fi'il. Ini alasannya, di annal asla fil amali, karena asal atau hukum asal dalam perbuatan itu adalah fi'il. Dalam amalan itu adalah fi'il. Maka lebih tepat fi'il. Jadi Bismillah aktub kalau lagi nulis. Kalau lagi minum Bismillah asyrab. Namun asyrabnya itu tidak kita tulis. Kemudian kita takdirkan dia ya dengan kita akhirkan fiilnya itu. Ada dua faidah atau pelajaran. Wa qaddarnahu muakharan li faidatain, dan kita takdirkan dia menjadi fiil muakhar ya, karena dua faidah, dua pelajaran. Al-awwal atau al-ula, yang pertama, faidah yang pertama, tabarruku bil bada'ati bismillah ta'ala, dalam rangka untuk bertabaruk dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi ketika kita baca Bismillah Pak, maka di situ ada makna tabarruk. Apa itu tabarruk Pak? Ini yang ngalap berkah yang disyariatkan, bukan ngalap berkah di kuburan atau ngalap berkah dengan bekas liur atau ludah gupron. Di ludahnya orangnya. Kemudian nauzubillah.
sungguh ya mengerikan. Ya, tidak ada tabaruk seperti itu. Itu namanya menyebarkan virus ya, kuman, daki ya, bakteri menjijikkan ya seperti itu. Tapi kalau tabaruk yang sebenarnya adalah kita baca bismillah, itu tabaruk itu. Ketika kita baca bismillah artinya kita bertabaruk kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Itu yang tabaruk yang disyariatkan. Tabaruk yang bid'ah banyak, seperti itu yang tidak ada dalilnya. Bahkan tabaruk bisa ya mengantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian faedah yang kedua, as-saniyah yang kedua, ifadatul hasr. Li'anna taqdimal mu'allaq ya yufidul hasra. Ya. Memberikan makna pembatasan. Karena mendahulukan yang berkaitan mu'alifnya adalah jar dan majrur. Berkaitan dengan fi'il yang dihapus, didahulukannya jar dan majrur itu, ya kan? Ini memberikan pembatasan, ya, makna pembatasan. Apa maksudnya makna pembatasan? Dengan hanya dengan menyebut nama Allah saja kita ngapain sesuai dengan keadaan kita. Kita lagi makan, ya lagi nulis, ya. Jadi hanya menyebut nama Allah, tidak menyebut yang lainnya, kan? Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, wa qaddarnahu munasiban, dan kita takdirkan dia yang cocok dengan keadaan, yaitu namanya munasibnya yang cocok dengan keadaan kita, dengan konteks yang akan kita lakukan. Li'annahu adallu 'ala al-murad, karena ini lebih menunjukkan kepada maksud. Falau qulna masalan indama nuridu an naqra kitaban bismillahirrahmanirrahim nabtadi ma yadri bimada nabtadi bihi, lakin bismillah naqra adallu 'ala al-murad. Ya. Kenapa kita katakan yang cocok dengan yang dimaksud, ya, dengan konteks, dengan situasi, ya, dengan keadaan kita? Karena ini lebih menunjukkan kepada maksud kita. Kalau seandainya kita mengatakan, contohnya, ketika kita hendak membaca sebuah kitab, kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan Bismillah. Ngapain gitu ya? Mayatri bimada nabtadi. Dia tidak tahu dengan apa yang akan memulai. Ya kan, lakin akan tapi kalau seandainya kita takdirkan naqra ini cocok, memang dia akan membaca, maka takdir fi'ilnya yang dihapus itu sesuai dengan keadaan yang akan dia lakukan. Ini maksudnya. Jadi kalau seandainya dia mau mencangkul, ya bismillah mencangkul, gitu. Karena memang keadaannya dia lagi mencangkul. Bismillah, ya dia lagi ngapain, ya sesuai dengan keadaannya, gitu. Tapi tidak boleh perbuatan haram, ya dengan bismillah. Ada pula orang bismillah merokok, bahaya. Atau itu sama dengan orang yang menistakan Islam. Atau orang sebelum minuman keras, meminum minuman keras, bismillah. Atau makan babi dia. Ini haram hukumnya, karena ini termasuk istihza, ya, mengolok-olok agama. Kemudian bismillah Allah di sini Pak, lafzul jalalah kata beliau, adalah lafaz keagungan. Al-jalalah itu keagungan. Jadi Allah itu zat yang maha agung. Alamun, ini adalah nama. Alam itu nama, ya. Alam bari, terhadap al-bari, terhadap Allah. Jalla wa ala, yang agung dan yang maha tinggi. Wa ala itu tinggi. Wa huwa ismul ladzi tattabi'uhu jalil asma'i. Dia adalah sebuah nama yang diikuti oleh seluruh nama. Jadi Allah itu Pak, nama Allah yang diikuti oleh nama-nama Allah yang lainnya, oleh asmaul husna yang lain. Hatta innahu fi qouli ta'ala, ya hatta innahu fi qouli ta'ala, sampai sesungguhnya dalam firman Allah, ya, dalam surah Ibrahim, ya. Dalam surah Ibrahim ayat 1 dan 2, kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran itu adalah sebuah kitab, ya. Anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran itu ilaika kepada engkau Muhammad, litukhrijan nasa, supaya engkau mengeluarkan manusia dengan kitab itu, dengan panduan buku itu dari Allah Al-Quran, minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka itu Allah, ila siratil aziz, kepada jalannya al-aziz itu Allah. Al-aziz itu Allah, ya.
artinya Maha Mulia. Al-Hamid jamaah terpuji. Allahil ladzi lahu, yaitu Allah gitu ya. Jadi Al-Aziz, Al-Hamid itu Allah. Itu nama Allah. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang baginya lah ma segala fis samawati wa ma fil ardh, segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi itu milik Allah. Jadi Allah itu Pak nama yang diikuti oleh nama-nama Allah yang lainnya. Alam ya, nama Allah yang tunggal. La naqulu inna lafzal jalala Allah sifatun. Ya, kita tidak mengatakan lafaz jalalah Allah itu sifat, tak. Dia bukan sifat, Pak. Dia alam itu nama. Bal naqul, akan tapi kita katakan dia atfu bayani, dia adalah ataf bayan. Ya, ataf bayan itu Pak yang menjelaskan tentang Allah. Ya, yang berkaitan dengan zat yang menciptakan langit dan bumi ini, yang berhak disembah. Ya, la'alla yakuna lafzul jalalah, supaya lafzul jalalah itu ya apa namanya tabi'iyatan na'at lil man'ut. Supaya lafzul jalalah itu Pak tidak dikatakan dia pengikut sebagai na'at. Na'at itu kan dalam bahasa Arab Pak namanya tawabi, dia mengikuti i'rab yang kata sebelumnya. Na'at dia mengikuti man'ut. Taukid juga, atof, taukid ya, na'at. Ini kemudian badal. Ini Pak, ini dalam bahasa Arab disebut dengan tawabi atau yang mengikuti i'rab kata isim sebelumnya. Maka Allah tidak. Jadi Allah itu Pak tidaklah mengikuti kata yang sebelumnya, karena Allah itu kata yang berdiri sendiri. Walaupun ulama ada yang berbeda pendapat tentang apakah Allah itu punya kata dasar atau tidak. Apakah Allah itu isim mustaq atau isim jamid, itu beda pendapat. Namun yang kuat sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu adalah ada akar katanya. Dia adalah isim mustaq. Dia isim ma'rifat lah ya. Pakai alif lam. Asal katanya ilahun. Jadi Allah ini asal katanya ilahun. Ya, masuk alif lam. Maka dalam kaidah bahasa Arab alif lam tidak bisa bergabung atau bercampur atau bergandengan dengan tanwin. Maka tidak ada orang macam Allahun, tidak ada, karena ada alif lam. Ya, Allahu. Nah, kalau harokatnya kita hidupkan harokat semuanya Allahu, tidak ada Allahun, salah. Ilahun ada, karena ilah itu tidak ada alif lam. Karena kaidahnya kalau alif lam ada di satu kata maka tidak boleh pakai tanwin. Kalau ada tanwin tidak boleh pakai alif lam. Harus yang berpisah antara alif lam dan tanwin, itu dalam sisi bahasa. Jadi Allah itu Pak tidak mengikuti kata yang sebelumnya. Allah bukan ya tawabi, bukan juga na'at itu sifat yang mengikuti man'ut yang disifati. Walihada qala ulama, oleh sebab itu para ulama berkata, kata beliau, Allah itu adalah a'raful ma'arif. Allah itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah gitu ya. Jadi kan isim itu dibagi dua, ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada isim yang telah diketahui, dan Allah itu nama yang paling diketahui itu Allah. Makanya disebut dengan istilah a'raful ma'arif. Ya, isim ma'rifah, ma'rif jamak dari ma'rifah, jamak taksir. Jadi Allah itu adalah suatu nama yang paling diketahui, yang paling dikenal oleh makhluknya. Lafzul jalalah ya, lafzul Allah ya, li'annahu la yadullu ala ahadin siwallah. Karena Allah itu Pak tidak menunjukkan atas satu pun selain Allah. Jadi Allah itu hanya untuk Allah. Jadi tak boleh Pak syirik hukumnya kalau ada orang namanya Allah dan Allah itu khusus hanya untuk Allah. Nah, kemudian Ar-Rahman, baru Ar-Rahman di sini na'at, dia menjadi sifatnya. Dia Ar-Rahman itu Pak, dia nama Allah tapi bisa menjadi sifat. Tapi kalau Allah tidak bisa dia menjadi sifat, namun dia bisa menjadi mausuf yang disifati. Dia tidak bisa menjadi na'at, namun dia bisa menjadi man'u, yang disifati, artinya man'u itu yang disifati. Na'at itu sifat, man'u yang disifati. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim bisa. Ar-Rahman Ar-Rahim di sini kalau secara i'rab dia sebagai sifat atau na'at dari Allah. Maka Ar-Rahman itu adalah ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah dari Asmaul Husna,
al-mukhtassah billah, yang khusus hanya bagi Allah. Jadi tidak boleh ada orang namanya Rahman, yang boleh Abdurrahman. Maka kalau ada nama anak kita Rahman, ubah, ya, jadinya Abdurrahman, boleh. Ada Rahmatul Auliya, jangan, ya, kasih nama Abdurrahman itu yang bagus. Rahman, sini Rahman, tidak boleh Pak. Ini nama Allah, khusus bagi Allah ini. Tapi kalau Rahim boleh. Nah, itu Pak, karena ada hadis yang mengkhususkannya. La yutlaqu ala ghairi, tidak boleh dimutlakkan, maksudnya diberikan kepada selain Allah Ar-Rahman itu. Wa ma'nahu, dan makna Ar-Rahman itu Pak, al-muttasafu, yang memiliki sifat birrahmah, atau yang disifati birrahmah, dengan rahmat, dengan zat yang memiliki rahmat, kasih sayang, al-wasi'ah, yang luas. Kemudian yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim ismun yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Ar-Rahim ini Pak, nama yang diberikan kepada Allah azza wa jalla dan kepada selainnya. Artinya selain Allah boleh. Siapa namanya Ar-Rahim? Nama anaknya siapa? Ar-Rahim. Boleh Pak. Karena ada dalil yang membolehkannya. Wa ma'nahu, makna dari Ar-Rahim itu adalah dzur-rahmatil wasilah, zat yang memiliki kasih sayang, rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kelak di akhirat. Far-Rahmanu, maka Rahman dzur-rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. War-Rahim dzur-rahmatil wasilah, sedangkan Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang sampai kepada hambanya. Fa idza jama'a, apabila berkumpul dua sifat ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, sarul muradu bir-Rahim al-musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. Rahim artinya yang sampai rahmatnya kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kabut ayat 21, Allah berfirman, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi taqlabun. Ya, yu'adzibu man yasha, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Wa yarhamu man yasha, dan Allah memberikan rahmat. Ini rahim ya, bagi siapa yang Allah kehendaki, dan kepadanya lah akan menghadap ya kalian semua, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Wal murad bir rahman, yang dimaksud dengan rahman adalah al-wasi'ur rahmah, ya, yang luas rahmatnya. Jadi sebagian ulama juga Pak memaknai ar-rahman itu maksudnya rahmat Allah yang luas untuk mukmin juga, untuk kafir juga. Nah, artinya kalau di dunia ini Pak, Allah adalah Ar-Rahman. Rahmat Allah itu tidak hanya untuk orang yang beriman, orang kafir Allah beri rahmat juga. Tapi kalau Ar-Rahim tidak, Ar-Rahim khusus, Allah hanya memberikan rahmat kepada penghuni surga. Karena Allah betul-betul murka kepada orang kafir kelak di akhirat. Kalau di dunia orang kafir masih, kalau belum mati ya, masih Allah kasih kesempatan untuk bertobat, untuk masuk Islam. Nah, namun kalau mereka sudah mati dalam keadaan kafir, di situ Allah tidak lagi peduli, Allah sudah murka. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sudah tahu ya beda dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Bang? Ar-Rahman itu artinya adalah rahmat Allah yang luas, baik untuk mukmin maupun untuk kafir. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman kelak di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Baik ya, kenangan waktu sudah jam 8 ya. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwan, para akhwat sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya. Maksudnya boleh bergandeng, bukan disebut nama Allah itu bukan mengikuti kalimat lain, artinya bukan sebagai badal pengganti atau sebagai sifat, tidak, namun dia sebagai yang disifati. Itu maksudnya. Itu maksud tawabi. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita belajar nahwu ada namanya tawabi. Tawabi ini yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, jadi maksudnya Allah itu bukan sebagai sifat, bukan sebagai badal pengganti, bukan sebagai taukid, ya, bukan sebagai atof.
Ya, karena atof, taukid, badal, naat ini dalam bahasa Arab namanya pengikut yang mengikuti i'rab atau kata sebelumnya. Namun dia adalah kata yang tersendiri, hanya khusus bagi Allah. Yang mana kata lain mengikutinya bisa. Bismillah dengan nama Allah diikuti oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, ini namanya tawabi. Ini naat sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim dengan i'rabnya mengikuti Allah. Mana maknanya yang disifati mana Allah, naatnya mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu loh ya. Maksudnya gitu. Nah, saya pernah dengar di TV itu ada orang yang bernama Robby. Iya. Itu boleh? Ya kalau Robby boleh, karena Robby itu salah satu nama Allah. Iya, salah satu kan nama Allah kan banyak. Di antaranya 99 nama. Ya, Rob itu salah satu nama Allah. Boleh. Robby itu boleh. Rob itu artinya pencipta, penguasa. Jadi kalau Rabbi artinya penguasaku, Tuhanku. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia selain kepada Tuhan, Tuhanku, itu artinya Rabbi. Ya, kalau Rabbuka Tuhan kamu, Rabbuhu Tuhan dia, Rabbuhum Tuhan mereka. Kalau dia yang perempuan, Rabbuha. Ini tergantung domirnya disandarkan kepada domir mana kata-kata ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di awal-awal surat itu seperti Nabi Muhammad Yasin itu tidak bisa diterjemahkan. Apakah ayat 900 termasuk nama-nama Allah? Itu namanya kata ulama al-huruf al-muqatta'ah, huruf potongan. Nah, alif lam mim gitu ya. Artinya apa? Para ulama tafsir mengatakan Allahu a'lamu bi muradiha. Allah yang lebih mengetahui. Artinya kita tidak tahu. Artinya apa, Pak? Menunjukkan kita manusia ini ilmunya terbatas. Ya. Ada sesuatu yang memang hanya Allah yang mengetahui. Termasuk itu. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi memang banyak dalam ayat, ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu Allah hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Seperti Allah itu istiwa al-arsy, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya menetapkan secara bahasa Arab. Istiwa itu artinya apa? Di atas, ala. Itu Pak ya. Teman, bagaimana hakikat di atasnya itu hanya Allah yang tahu. Hakikat yang sebenarnya. Sehingga kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita hanya menetapkan secara bahasa. Nih. Seperti juga wajah Allah. Kita nanti akan melihat wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap segala sesuatu 'alaiha, di atas bumi ini akan binasa. Yang akan kekal itu adalah wajah Rabbika dzul jalali wal ikram. Adalah wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Kita tahu kita. Karena kita tidak melihat Allah gitu. Ya kan? Maka kita serahkan hakikatnya. Kebenaran apa yang sebenarnya itu kepada Allah kelak di akhirat. Namun kita meyakini Allah punya wajah. Namun bagaimananya itu kita serahkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Allah punya wajah. Namun bagaimana? Wallahu a'lam. Apakah wajahnya itu seperti itu tidak tahu kita. Tidak boleh kita juga menghayalkan. Itu haram hukumnya. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau wajah manusia kan anggota tubuh. Kalau wajah Allah tidak mesti anggota tubuh. Makanya ada orang yang menfitnah Ahlussunnah dibilangnya kita mengatakan Allah itu mengatakan seperti manusia punya anggota tubuh. Tidak, Allah itu kita menetapkan sifatnya Allah sebagaimana Allah bilang itu saja secara teks saja. Namun secara hakikatnya tidak tahu kita kebenarannya kan gitu. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya kaifiyatnya. Iya, secara kaifiyatnya bagaimana hakikat bagaimana kita tahu hanya hakikat umumiyah, hakikat secara bahasa kita tahu. Tapi kalau hakikat secara kaifiyah bagaimana tidak tahu lah kita karena kita tidak tahu melihat Allah, gitu kan? Maka kita katakan Allahu a'lam bi muradiha. Allah yang lebih mengetahui maksudnya.
Bang, termasuk tadi alif lam ra, ya kan, kaf ha ain, ya. Gitu ya, kaf ha ain shad gitu ya. Dan seterusnya ya. Itu namanya huruf potongan. Yasin, Toha gitu ya, dan seterusnya. Itu hanya Allah yang tahu maksudnya ya. Dan tidak boleh kita menerka-nerka, mentafsir-tafsir dengan, kan orang sekarang banyak dengan logika. Menurut saya tahu deh. Nah, karena mentafsirkan perkara gaib itu Pak, karena Al-Quran ini kan dari Allah itu gaib ya kan. Harus berdasarkan keterangan dari Allah sendiri atau dari nabinya, atau dari orang yang dekat dengan Nabi, sahabat. Maka tafsir sahabat itu benar, karena sahabat itu mendengar langsung dari Nabi ya. Tapi kalau tafsir kita tidak boleh ya, mentafsirkan sesuatu yang tidak ada penafsiran yang sebelumnya dari Rasul dan para sahabat. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya, ada dari yang lagi Bang? Ya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang masalah subhat Ustaz. Iya ya. Kalau kita ingin mengetahui perbedaan subhat itu dalam perkara agama itu, bagaimana Ustaz? Kalau misalnya masih ada ulama yang berpendapat itu ada perbedaan, misalnya seperti membaca subhat untuk mayit, apakah itu subhat? Apa itu bid'ah? Itu gimana cara kita membedakannya? Iya, jadi subhat itu Bang adalah sesuatu yang sama bagi kita. Itu yang namanya syubhat. Syubhat itu kan sesuatu yang kita ragui, ya. Nah, jadi syubhat itu Bang, ya, diambil dari kata syabah yashbah, ya, yang artinya sesuatu yang menyerupai kebenaran, namun dia tidak benar, dia batil. Akan tetapi, ya, dia dianggap benar oleh sebagian orang. Nah, kita yang tidak tahu itu benar itu ragu-ragu. Itu yang syubhat itu ya. Maka bagaimana menghadapi yang syubhat itu dengan ilmu ya? Maka kita belajar ilmu, dengan ilmu kita akan bisa menangkis syubhat itu. Nah, seperti itu. Jadi syubhat itu Bang sebuah pendapat ya, sebuah pemikiran dalam agama ya, atau sebuah statement lah gitu ya, yang dianggap itu benar oleh sebagian orang. Nah, jadi bagaimana kita tahu itu syubhat ya? Dengan belajar kita. Nah, kalau kita tidak tahu itu syubhat atau tidak, ragu-ragu, kita tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Iya, seperti itu ya. Seperti juga orangnya seperti memberikan bacaan Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran bagi mayat jemaahnya. Nah, itu kan ada orang mengatakan boleh. Nah, maka untuk itu akan menjadi syubhat bagi orang awam. Ya, maka kita jawab aja, gampang aja jawabnya. Kalau seandainya memberikan pahala itu baik, ya tentu Nabi sudah mencontohkan itu, karena itu kan masalah ibadah seperti sholat, ya kan? Sholat kan baik, Nabi telah mencontohkan sholat itu banyak, ya kan? Hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara Nabi sholat banyak sekali. Nah, sekarang kalau memang itu baik, ya, apakah Nabi pernah ya menghadiahkan bacaan Al-Qurannya kepada istrinya Khadijah yang telah meninggal, yang beliau sayangi? Ada nggak dalilnya? Ya, kalau tidak, maka tidak usah kita mengamalkan sesuatu yang memang ya tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, karena kalau seandainya baik Bang, ya pasti Nabi telah mencontohkan ya. Nabi buat ya kegiatan, kemudian Nabi mengatakan ila arwahi Khadijah al-Fatihah. Kata Nabi ada dalilnya. Disampaikan oleh Nabi, disimak oleh sahabat. Memang ada Nabi diriwayatkan sahabat menjadi dalil hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, ada kan ada Imam itu tidak ada gitu. Ya tidak ada hadisnya tidak ada. Kenapa kita mengamalkan? Dan hati Nabi, hadisnya dan hati gitu kan. Nah, karena kita beragama itu harus ilmiah, artinya kita punya data. Jadi memang kita diajarkan beragama pakai data, ya, punya dalil.
Nah, seperti itu wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Kalau kita subah tentang masalah dunia gimana? Maksudnya yang subahnya dalam hal apa? Yang abang sama, subah itu kan sama. Ya. Satu yang sama bagi abang itu yang bingung lah gitu ya. Itu dalam bidang Kalau orang iya. kita mau makan di suatu tempat, Iya. kita nggak tahu yang ini di suatu enggak. Oh gitu ya. Gimana? Ya itu subhat seperti itu ya, gampang ya menepisnya. Ya hukum asal makanan orang Islam itu halal. Ini harus tahu kita kaidah al-aslu fil asya. Hukum asal dari masalah makanan minuman dari orang Islam itu halal. Kenapa? Orang Islam itu pada dasarnya Pak baik. Kita harus mengedepankan husnuzon. Jadi kalau kita tahu yang penyembelihnya adalah orang Islam, udah makan aja. Insya Allah selama dia Muslim, dia akan menyembelih dengan ilmu Allah. Kecuali orang kafir, itu orang Cina misalnya. Itu ragu kita emang, wahai bapak itu menjualnya Cina nih. Tahu cuma Bismillah, boleh kita tinggalkan. Kalau seperti itu kita tinggalkan aja. Nah, tapi kalau dia Cina mu'alaf, kita husnuzon sama orang Islam. Seperti itu Bang ya. Jadi kalau masalah makan minum ya kan, selama abang tahu yang menyajikan orang Islam, sudah kita husnuzon saja. Kalaupun mereka tidak baca basmalah, mereka yang salah. Nah, kecuali memang orang-orang kafir Bang. Lah tahu orang Batak ya kan, masih juga kan gitu. Nah, yang seperti itu kita hindari Bang ya. Kita carilah masakan Minang. Insyaallah orang Minang banyaknya muslim. Mayoritas ya. Ya wallahu taala alam bisawab. Apa pergi ke Bukit Tinggi Bang ya? Makan nasi kapau banyak Bang ya. Ada nasi kapau ini, nasi kapau itu. Dihidangkan kue sambal ya Bang. Sambil pusing buat kita milihin namanya dikeluarin semua gitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Bang? Iya, kalau tidak ada lagi ya, karena dengan waktu Bang ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.